YouTube channel saya. Eh, ini adalah YouTube channel yang saya dedikasikan untuk membuat lagi dari webinar yang tadi sore sudah diinformasikan. Terjadi ada kesalahan teknis. So, jadi saya bikin video YouTube-nya agar Bapak Ibu bisa mengikuti versi teknisnya dan lebih mendalam lagi tentang penggunaan teknologi simple tapi mengena kepada siswa. Jadi mohon diingat bahwa teknologi itu harus sederhana dan bisa memberikan apresiasi. Oke, kita mulai saja. Saya cepati. Tadi kita sampai di sesi di mana saya menjelaskan tentang dinosaurus, bahwa memang dengan majalah pandemi COVID-19 ini bukan cuma dari sisi pendidikan saja, industri lain pun terkena impact-nya. Kita bisa ketahui bahwa banyak sekali para pekerja yang kena PHK, bagaimana mencari uang sekarang menjadi hal yang sulit. Berarti bukan hanya di bagian pendidikan, semua lini sedang merasakan impact dari masalah ini. Tapi dari gambar ini kita bisa menginformasikan bahwa eh, kita harus berubah, kalau nggak tidak kita akan punah. Seperti itu. Nah, kedua, ini balik lagi ke pertanyaan atau curhat-curhat para guru, di mana mereka pusing masalah yang paling fundamental, yaitu problem-problem lah yang sulit banyak kita rasakan. Nah, mungkin salah satunya di antara Bapak Ibu pasti merasakan ya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang sudah mengisi gitu ya. Oke, ini salah satu yang kita lihat, sinyal yang susah. Terus terang itu menjadi salah satu hal terbesar bagi guru karena susah sinyal. Karena areanya bukan di daerah pusat kota, sinyal akan sulit. Nah, terus internet kuota yang mahal juga. Kami sadar dengan ada seperti itu, mungkin alternatif solusi ini nggak semuanya benar, nggak semuanya valid buat Bapak Ibu, tapi at least dapat memberikan awareness kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana eh, menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang memang out of the box. Oke, nah di sini kalau kita lihat dulu Maslow hierarchy of needs, Bapak Ibu kita tahu ya ada cycle need, safety need, love, esteem sama self recognition. Tapi yang paling terpenting saat ini adalah kalau kita lihat ya kita penting WiFi atau 4G akses itu paling penting. So Bapak Ibu sekalian mau nggak mau seperti kita naik mobil, bensin, seperti internet. Jadi mau nggak mau harus kita beli. Tapi caranya supaya dapat menghemat bandwidth atau mendapatkan sinyal yang bagus sehingga tidak terlalu mahal. Nah, kita akan coba teknis kita perhatikan satu persatu. Oke? Nah, ini alternatif solusi pertama. Alternatif solusi pertama, Bapak Ibu bisa coba cek modem-modem yang memang ada titik untuk antena eksternal. Anda bisa beli modem tersebut. Anda bisa beli antena pada modem eksternal dengan harga di bawah 100.000. Itu akan membuat sinyal dari modem tersebut akan lebih kuat sehingga Anda tidak akan merasa greget untuk bisa melakukan video conference atau mengerjakan tugas siswa dengan internet yang sinyalnya sulit sekali. Nah, untuk itu dengan salah satu alternatif ini kita membuat jadi lebih simple dan memang tidak terlalu mahal. Oke, itu bagi yang punya modem. Tapi bagaimana yang nggak punya modem? Oke, yang nggak punya modem, yang punya handphone saja. Bagi yang punya handphone saja, Bapak Ibu bisa perhatikan di handphone Bapak Ibu sekalian, ketika dia masuk ke Android, itu ada pilihan. Ketika Bapak Ibu menyalakan titer, itu ada pilihan antara mau pakai portable hotspot atau Anda pakai USB titer. Dengan Anda pakai USB titer, proses untuk mengambil data itu jauh lebih cepat dibandingkan lewat udara. By logic seperti itu kan, dengan menggunakan udara pasti lebih lambat. Nah, Anda gunakan USB titer dengan menyambungkan kabel USB langsung ke laptop Anda. Oke, nah itu salah satu alternatif solusi kedua. Alternatif solusi ketiga yaitu ketika handphone Anda sudah punya SIM lebih dari satu, Anda punya satu manfaat. Anda bisa mengambil SIM card yang kedua dan mengisi kartu perdana yang lain. Pastinya dengan biaya yang lebih murah, Anda bisa mengambil alternatif solusi. Jika Anda satu punya provider A, Anda bisa pakai provider B untuk membeli
paket-paket yang lebih murah, misalnya paket chatting saja, karena mungkin kita akan mengaktifkan paket chatting. Oke, alternatif solusi yang lainnya ini sebenarnya masalah klise. Beberapa guru yang memang mengeluhkan bagaimana handphonenya dia tidak support lagi atau laptopnya yang memang sudah lemot. Nah, untuk itu biasanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa ngobrol dengan anak atau saudara Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencekking handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, handphone itu by default kadang menginstal atau pre-install aplikasi yang nggak perlu. Misalnya pakai UC browser atau kita mau sudah terinstall browser-browser yang lain. Nah, anda tidak perlu menginstal banyak browser, satu saja, lalu menguninstall browser yang memang tidak butuh. Nah, lalu Anda juga bisa menguninstall program-program yang lain seperti baterai safety dan segala macam. Itu sebenarnya nggak terlalu penting buat Anda. Jadi kita install yang memang penting-penting saja, yang tidak perlu diinstal kita jangan install. Lalu kita bisa memindahkan sesering mungkin image atau video yang ada di galeri kita pindahkan ke laptop. Ya, colok kabel, pindahin datanya. Itu jauh lebih hemat dari sisi dari sisi space yang ada sehingga tidak terlalu lemot. Lalu Anda bisa pindahkan ke Google Foto atau Anda bisa gunakan USB OTG, jadi dicolok dari bagian bawah handphone langsung ke USB sehingga memindahkannya jauh lebih mudah dibandingkan kita memindahkan ke laptop. Oke. Nah, selanjutnya laptop Anda lambat. Nah, seperti yang saya informasikan pada sesi sebelumnya, bahwa laptop itu tidak perlu menginstal 2 atau 3 antivirus. Antivirus akan bikin lambat. Dan pada dasarnya ketika laptop Anda sudah Windows 10, situ sudah terinstall program semacam antivirus bawaan Windows yang sudah embedded. Sehingga Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa remove antivirus Anda yang terlalu banyak. Oke, dan kalau Anda tidak membuka file-file yang tidak sesuai, harusnya tidak ada masalah. Lalu yang kedua, Anda bisa menginstal aplikasi untuk membersihkan registry. Nah, salah satunya adalah install CC Cleaner. Di situ Anda bisa proses untuk membersihkan registry yang dulu pernah di-uninstall, aplikasi yang belum pernah yang pernah terinstall, terus di-uninstall tapi tidak bersih. Dengan seperti itu biasanya akan menaikkan performance 10-15%. Jauh lebih cepat lah dibandingkan kita harus beli laptop baru gitu kan. Nah, seperti itu sih. Lalu pastikan startupnya pada saat laptop nyala pertama kali itu jangan terlalu banyak. Itu bisa di-delete-deletein dengan menggunakan CC Cleaner ini. Oke, selanjutnya terlalu banyak aplikasi. Iya, benar sekali. Banyak teman-teman cerita tentang aplikasi A, B, C, D, F, G yang sangat banyak sekali. Semua aplikasi powerful, tapi setiap aplikasi punya kelemahan-kelemahan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian harus pandai-pandai memilih aplikasi yang paling cocok. That's why saya pernah bilang bahwa it's not about tools, tapi itu adalah strategi. Ya, jadi menurut saya tidak perlu banyak aplikasi, bikin atau konsentrasikan pada satu atau dua aplikasi yang Anda kuasai dan siswa kuasai. Nah, salah satunya rekomendasinya adalah WhatsApp dan YouTube. Itu saja, jadi nggak terlalu banyak. Nah, ini research yang saya dapatkan dari teman-teman guru yang sudah memberikan materi curhat Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Kalau kita lihat di sini, WhatsApp mempunyai mempunyai relevansi ataupun niat ataupun mempunyai reference yang sering digunakan oleh guru-guru. Yang kedua yaitu YouTube dan yang ketiga adalah aplikasi Zoom. Oke. Oh, sorry, YouTube yang ketiga, Zoom yang kedua. Nah, video conference ini penting karena akan mempertemukan siswa dan guru lebih live. Tapi sayangnya nggak semua bisa terlaksana karena kuota internet yang terbatas bagi guru maupun siswa. So, jadi dengan adanya YouTube yang bisa streaming jauh lebih efisien dengan WhatsApp yang asinkronus jauh lebih solusi lebih murah. Oke. Nah, jadi untuk itu saya akan bercerita tentang bagaimana tips menggunakan WhatsApp. Nah, fitur WhatsApp di sini kalau kita lihat sudah ada, mudah pemakaiannya. Yang paling penting WhatsApp dapat mengkompresi gambar atau video. Lalu ada grup,
ada version untuk desktop atau website. Kekurangannya pasti terlalu sederhana, linear, ketimpah-timpah, ya. Dan berat bagi guru, maksudnya berat ini adalah ketika diakses atau memang ketika semua murid mengirimkan video pasti akan berat. Oke, kesimpulannya bisa dicoba dengan strategi pelajaran yang memang sedikit unik dan berbeda. Nah, ini kelebihannya kalau saya informasikan, jadi nggak usah bikin install aplikasi yang macam-macam, nggak usah ke banyak tab. Anda pakai WhatsApp, Anda kirim gambar, semua siswa kena. Kalau itu dalam satu grup. Nah, itu kelebihan yang menarik. Anda mengirimkan atau membuat video terlebih dahulu, Anda kirimkan ke siswa. Nah, siswa tidak perlu mendownload tidak perlu streaming seperti ada di YouTube, tapi siswa dapat mendownload video WhatsApp Bapak Ibu dan bisa diputar berulang-ulang. Nah, ini adalah model asinkronus. Nah, kekurangannya Bapak Ibu bayangkan kalau siswa mengirimkan video, dibalik sekarang ya, siswa mengirimkan video ke guru. Nah, satu siswa bisa sampai 200 mega, tapi dibandingkan kalau 40 siswa dikali 200 mega, 8 giga harus dikirimkan ke guru. Wah, itu sangat berat sekali. Nah, itu kekurangannya. Oke, kita paham. Nah, di sini kita harapkan bahwa siswa selain mengirimkan informasi video ke guru, siswa juga bisa mengirimkan ke YouTube, lalu di copy linknya ke guru. Nah, beda dengan siswa, siswa harus mengulang lagi materi. Nah, tapi guru tidak perlu mengulang materi. Guru itu hanya melihat sekilas, jadi bisa digunakan dengan metode YouTube. Oke, nah itu yang bisa dilakukan. Oke, lalu selanjutnya kesimpulannya, jadi Bapak Ibu harus ada peraturan yang jelas. Yang kedua harus tahu tips and trick. Dan yang ketiga membuat strategi pembelajaran. Nah, di sini kita lihat, contoh ya, reward and punishment. Sebenarnya saya nggak mau pakai kata punishment, tapi kita harus strict. Jangan sampai di WhatsApp itu jadi tempat sumber kegaduhan. Jadi kita harus mengingatkan siswa bahwa ini adalah media yang penting yang jangan Anda sepelekan dan harus menghormati teman-teman. Itu maksudnya saya. Kedua adalah passive group. Nah, passive group ini prosesnya gak beda jauh dengan istilahnya men-silent kan. Nah, kita bisa mengubah eh, kita bisa mengubah tampilan atau bisa mengubah setting. Jika kita menjadi grup dari administrator grup tersebut, kita bisa melakukan setting di mana si administrator hanya mengirimkan informasi dan yang lain member tidak bisa mengirimkan apapun. Ini sangat berguna sekali ketika kita mengirimkan video, materi, image, dan skalanya dalam satu kali kirim sehingga tidak berisik. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau di grup biasanya Anda mengirimkan video semua nanya, ini apa ya segala macam. Berisik sekali. Nah, dengan seperti itu modelnya jadi lebih terstruktur dan lebih lebih hidup. Lebih nyaman dan lebih silence. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau bisa Anda bisa bikin dua grup, satu grup untuk diskusi, satu grup lagi untuk mengirim informasi. Nah, itu lebih simpel. Oke, lalu peraturan lainnya kalau bisa ya mungkin dilarang menggunakan stiker-stiker yang lucu dan segala macam. Mungkin ada yang merasa tersindir atau gimana ya kita hindari seperti itu. Selanjutnya kita bisa delete grup yang tidak terpakai supaya tidak terlalu berat dan jangan lupa menggunakan nama asli sama foto asli. Ini penting meskipun kecil ya Bapak Ibu sekalian. Ada siswa kita yang pakai fotonya adalah foto yang orang lain sehingga kita susah mendeteksi. Dan nomor handphonenya juga tidak tersave juga, lebih susah juga. Nah, itu yang salah satu contoh dan prosedur yang perlu kita ketahui. Nah, nanti saya akan coba, oke, saya coba saja, Bapak Ibu sekalian, kita coba eh, melihat sendiri bagaimana kita bisa melakukan setting konfigurasi untuk passive group ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya coba buka di sini model dari passive groupnya. Oke, nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa ambil contoh. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa ambil contoh. Let's say kita ambil contoh saya yang menjadi admin. Let's say seperti ini. Nah, seperti ini. Saya bisa group info. Lalu kita bisa cek group setting.
Dan di sini ada send message-nya dijadi only admin. Lalu kita klik OK. Nah, model seperti itu akan membuat semua user selain admin tidak bisa berkomunikasi. Oke, as simple as that. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, yang ke contoh tips and trick. Oke. Yang pertama, gunakan dual WhatsApp applications. Nah, di sini ada dual WhatsApp applications ya. Bapak Ibu perhatikan, saya coba buka lagi tampilannya di sini. Nah, di sini saya ada satu, ya, ada dua. Saya punya dua. Dengan menggunakan dua WhatsApp, harapannya adalah satu untuk keperluan pribadi, yang kedua untuk keperluan kelas. Dengan ini kita tidak terlalu berisik dan tidak terlalu annoying terhadap informasi yang satu untuk pekerjaan, satu untuk pribadi. Nah, menggunakan dual WhatsApp itu jauh lebih lebih terstruktur. Oke. Selanjutnya kita bisa menonaktifkan auto download, Bapak Ibu sekalian. Saya harus buka di sini di utamanya di chat, lalu di setting. Nah, di setting di sini ada tulisan network usage and storage. Di sini ada media auto download. Anda bisa buang foto atau on WiFi bisa diaktifkan semua. Kalau WiFi diasumsikan memang ada akses WiFi jadinya bisa download semua. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau, Anda bisa buang semua nggak masalah. Seperti ini. Sehingga Anda bisa memilih Anda mau download atau tidak. Oke, itu yang disable auto download. Selanjutnya, ya, sini sudah. Perhatikan ada beberapa konfigurasi yang Anda harus pahami. Nah, dengan menggunakan WhatsApp. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi yang di WhatsApp saja. Nah, yang kurang resolusi ini adalah sebenarnya kalau kita pakai kamera, terus itu bisa disetting sebenarnya, setting untuk videonya supaya resolusinya lebih kecil. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Kita bisa setting kamera. Kalau kita tap di sini ada setting kamera. Nah, setting ini bisa diperkecil Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak terlalu memakan space atau tidak perlu memakan memori. Oke, setelah setting video, kita juga bisa memilih paket, ya, memilih paket yang termurah. Ini contohnya kita ada paket free yang cuma 5.000 untuk chatting. Simple sekali, bukan? Oke. Selanjutnya, di sini. Contoh tips yang manfaatkan fitur penulisan untuk penegasan. Anda juga bisa backup video ke laptop, bisa mute untuk supaya nggak terlalu berisik. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu untuk jawaban esai. Anda bisa tidak diminta untuk menjawab tapi bertanya, lalu pembuatan grup kecil. Oke, nah ini jawaban esai manfaatkan fitur penulisan tadi ya. Oke. So, kita coba cek lagi di sini, Bapak Ibu. Kalau Anda mau mengambil foto dan mengirimkan lewat WhatsApp, saya tidak menyarankan model seperti ini, ya. Tapi yang saya sarankan adalah buka dari WhatsApp-nya, lalu Anda bisa kirimkan seperti ini, lalu Anda bisa klik ke kamera ini. Sehingga muncul langsung fotonya. Dari sini baru kita langsung foto, dan langsung kita kirimkan. Seperti ini. Nah, jika dengan kamera, kita tambah seperti ini, lalu kita pencet lama. Ini munculnya kamera. Ini adalah muncul video. Jawaban ini jauh lebih efisien karena video dan kamera lebih dikompres. Seperti itu saja. Tentang WhatsApp, Bapak Ibu sekalian, harapannya as simple as that. Atau Bapak Ibu bisa mengirimkan voice chat. Saya ambil contoh di sini. Anda bisa tekan lama, Anda bisa ngomong di sini berapa detik, sehingga menghasilkan voice chat. Oke? Dengan seperti ini,
harusnya semua kuota internet akan jadi lebih rendah. Oke? Itu saja informasi dari saya. Semoga berguna untuk pembelajaran dengan strategi WhatsApp. Oh iya, saya lupa satu hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, saya di sini untuk jawaban-jawaban kompleks, misalnya saya adalah guru matematika, Anda adalah siswa, biasanya saya minta Anda untuk menulis ya, menulis medianya entah apapun. Nah, biasanya Anda sebagai siswa akan menulis di kertas. Nah, saya sarankan dibandingkan menulis di kertas terus difoto dikirimkan ke saya lebih prefer Anda bikin whiteboard kecil, lalu Anda bisa mencatat di board marker. Tulisannya lebih gede. Suruh lalu Anda memfoto dan mengirimkan image-nya ke saya sebagai guru untuk untuk menilai hasil dari pekerjaan Anda. Nah, dibandingkan kalau misalnya menulis terus tulisnya kertas, itu tulisannya akan kecil sekali dan image-nya itu tidak akan bagus banget. Nah, dengan menggunakan whiteboard, marker kecil dan spidol marker itu akan membuat lebih sederhana dan lebih bagus. Oke, nah biasanya untuk guru-guru olahraga kalau mengirimkan materi, nah itu materi fisik ya. Nah, siswa pun akan mengirimkan materi fisik misalnya. Kalau siswa akan mengirimkan materi fisik seperti yang saya informasikan, upload dulu di YouTube. Karena guru tidak perlu materinya di guru lihat ulang-ulang. Nah, kalau misalnya lebih prefer, mendingan ditaruh di YouTube biar nanti linknya YouTube-nya itu ke guru sehingga guru lihatnya lewat streaming. Itu saja, benar-benar sudahan. Oke, mudah-mudahan berguna. Nanti akan saya sharing slide presentasinya dan saya akan terus update terus tentang penggunaan WhatsApp ini. Dan saya harap Bapak Ibu juga dapat memberikan masukan kira-kira strategi WhatsApp apa sih yang dapat berguna buat Bapak Ibu sekalian. Oke, see you, bye.